أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis Allah, di rumah Allah yang mulia ini. Majelis yang kita membahas tentang ilmu, yang dimana dengan ilmu tersebut diharapkan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi kita membahas sebuah kitab yang agung, Sahih Bukhari, kitab karya Imam Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Kita mengaji salah satu dari bab yang termaktub dalam Sahih Bukhari, yaitu kita mengkaji tentang Kitabur Riqaq, kitab pelembut hati, yang mana dengan kita belajar kitab tersebut diharapkan bisa melembutkan hati kita yang cenderung keras karena urusan duniawi, sehingga kita bisa kembali mengingat Allah, kembali mengingat bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat, dan bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Para jamaah rahimakumullah, pertemuan kemarin kita sudah membacakan sebuah hadis, cuman karena waktu sudah terlalu mepet jadi penjelasannya terhalang. Jadi kita ulangi lagi. Jadi yang harus sama-sama kita ketahui, saudara, bahwasanya puncak dari semua keinginan kita di dunia ini harus Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Tidak menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dengan memerintahkan kita untuk beribadah tersebut, ketika hamba-hambanya mengijabahi atau menyambut seruan Allah dengan beribadah kepada Allah, Allah memberikan balasan. Yang namanya balasan ini di hari kiamat kelak. Dan kita sudah sama-sama belajar ini, mungkin sudah mendekati akhir tentang hadis surga neraka. Jadi kita bisa katakan sedikit kesimpulan. Jadi Allah menjanjikan balasan, yang mana balasan ini sebuah hal yang sangat diidamkan oleh semua orang. Orang yang bisa taat kepadanya diberikan surga, orang yang tidak bisa taat kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah dan menyekutukan Allah, maka dia diberi balasan neraka. Yang mana dua tempat ini, surga dan neraka, ini sebuah tempat yang sangat bertentangan, kontradiktif. Yang satunya full dengan kenikmatan, yang satunya full dengan penderitaan. Yang satunya nikmatnya maksimal, yang satunya menderita maksimal. Makanya kalau kita masih akal kita masih sehat, pasti semua orang itu menginginkan surga. Bahkan malaikat Jibril pun ketika Allah menciptakan surga, dia suruhkan cek, wahai Jibril, cek, saya sudah ciptakan surga. Apa yang dikatakan Jibril? Wah, ya Allah, seandainya semua orang yang melihat keindahan surga ini, pasti semua orang pengen masuk surga. Karena saking indahnya surga. Tapi perkaranya tidak seperti itu, tidak sesepele itu.
Ketika sudah dikelilingi dengan hal-hal yang membencikan syahwat, baru Jibril kembali lapor kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir dengan pagar-pagar atau hijab-hijab yang mengelilingi surga ini tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Ini tantangan berat. Jadi surga ini suatu tempat yang Allah sediakan kepada hambanya dengan penuh kenikmatan yang maksimal. Ini kaidah. Jadi kaidah kita dalam memahami surga seperti halnya yang sering kita baca di tempat ini mungkin. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Jadi surga, kenikmatan yang ada di surga ini adalah kenikmatan yang maksimal. Umpama sama namanya dengan yang ada di dunia ini cuma sekedar namanya. Jadi kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia ini enggak ada bandingannya sama sekali. Dan Allah sudah berfirman berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dadtu li ibadiyas sholihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Jadi surga ini adalah sebuah tempat yang mana saking indahnya tempat ini, itu mata itu belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terbetik dalam benak seseorang. Berarti di luar jangkauan akal pikiran kita. Umpama sama secara nama, itu cuma kesamaan nama tok. Tapi hakikatnya sama sekali berbeda. Sama. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika mereka dihidangkan dengan buah-buahan surga, ini cuman mereka ahli surga mengatakan ini seperti halnya buah-buah yang ada di dunia. Tapi begitu mereka merasakan, itu sangat berbeda. Itu dari sisi buah-buahan, meskipun sama-sama namanya pohon gitu. Pohon antunya kaya ngono, tapi secara hakikat ya beda ado. Tidak ada satupun pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Berarti kan kita bayangkan sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Jadi kalau dalam surat Yasin itu kan Allah mensifati penghuni surga itu selalu disibukkan dengan kenikmatan. Jadi inna ashabal jannati yaumal fi sugulin fakihun. Jadi penghuni surga itu pada hari besok di surga itu mereka disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat menakjubkan. Setiap hari mereka mendapatkan kenikmatan yang membuat mereka itu takjub. Bendino setiap hari. Enggak cuma sekali tok. Kalau kita di dunia misalnya ada nikmat yang biasa-biasa saja, ada nikmat yang membuat kita takjub. Misalnya wong ora tau ndek mobil, numpak mobil apik. Enak yo. Kuwi cuma numpak pisan, numpak pindho bar kuwi biasa. Nah, kenikmatan yang didapatkan oleh ahli surga di sana itu setiap kenikmatan yang didapatkan itu selalu menakjubkan. Innal abrara lafi naim. Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang taat kepada Allah yang menjadi ahli surga itu lafi, dalam bahasa Arab itu lafi naim, selalu dalam kenikmatan. Mereka itu merasakan nikmat terus yang berkepanjangan. Bahkan saking mereka itu merasakan nikmatnya, itu seakan-akan mereka tidak mau berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Mereka sudah disibukkan, cara bahasane orang sempat ambekan. Jadi nikmat terus. Berarti merasakan nikmat ini, menikmati nikmat yang lain, merasakan nikmat indahnya taman-taman di surga, merasakan nikmatnya indahnya sungai-sungai di surga, merasakan nikmatnya indahnya bangunan-bangunan surga, merasakan indah itu semua yang dia lihat. Wa idza ra'aita tsamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika engkau melihat di sana di surga itu melihat kenikmatan-kenikmatan. Alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhihim nadwatan na'im. Mereka ahli surga itu di dalam tempat-tempat yang ditinggikan, kemudian semua hal yang mereka lihat itu membahagiakan mereka. Jadi
fi sugulin fakihun. Mereka selalu disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah. Kita tidak mungkin seseorang bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Seandainya tok sama, sesuai nama sama, tapi secara hakikat sangat sama sekali berbeda. Kita nggak bisa menghayalkan bagaimana indahnya rumah di surga, bagaimana sungai-sungai di surga. Sungainya ada 4 macam misalnya. Wa anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai dari air tawar yang sangat jernih, kemudian susu yang tidak berubah. Kalau kita di dunia susu dibuka gitu kan cepat expired gitu. Kalau di sana sungai. Kemudian sungai dari khamr yang tidak memabukkan dan juga sungai dari madu. Kita nggak mungkin bisa bayangkan bagaimana indahnya surga. Dan sungai di sana itu nggak perlu cekungan. Jadi sungai berjalan di atas tanah. Iso bayangin mboten niku. Indahnya bagaimana kita bisa merasakan kelezatan dan luar biasa taman-tamannya. Kemudian belum lagi nanti kecantikan bidadari di surga. Jadi semua kenikmatan yang di surga, yang ada di surga ini kenikmatan yang jauh di luar bayangan kita. Kita mungkin bayangkan nggak akan mungkin bisa. Kan di sana ada pelayan-pelayan. Penghuni surga itu dilayani oleh yutafu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dilayani oleh pelayan-pelayan dari anak-anak kecil yang selalu kecil terus. Jadi pelayan mereka itu ahli surga itu kan umurnya nggak akan bertambah. Jadi mereka masuk surga, ahli surga itu umurnya seperti halnya umurnya Nabi Isa ketika diangkat. Jadi 33 tahun usia fit-fite gitu. Jadi seandainya orang yang sudah tua meninggal, kemudian dia masuk surga, dia kembali muda lagi di umur 33 tahun dan dia akan selamanya umur segitu. Merasakan nikmat terus. Nah, pelayan-pelayannya itu masih kecil-kecil. Yutaf alaihim wildanun mukhalladun. Ketika kamu melihat pelayan-pelayan itu seperti halnya melihat mutiara yang di dalam cangkang gitu. Jadi putih-putih mulai. Dan yutafu alaihim bi aniyati min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Jadi arep ngombe ngoten niku wis enek pelayane sing ngubeng nih. Jadi kita minum lah. Cangkirnya ini dari piala dari kaca fiddatin qawarira min fiddah. Bagaimana kaca ini dari perak? Iso bayangke mboten? Kaca terbuat dari perak. Nah, dunya ora mungkin. Nek perak ya mesti ora iso koyok kaca. Nah, kalau di sana itu gelas cangkir cawan-cawan yang dihubung nih oleh pelayan-pelayan itu dari min qawarir min fiddah. Jadi kaca tapi dari perak. Masya Allah. La haula wala quwwata. Dan mereka itu penghuni surga itu tidak mengeluarkan kotoran, ora ingusen, ora ubelen, ora ngidu, ora ngising, ora nguyuh. Jadi betul-betul mereka berlezat-lezat. Nek ade mangan nang donya, seandainya kita di dunia ini sak sugih-sugih wong mangan enak terus, kuwi mesti anak isinge, enak nguyuhe, ngene mboten. Nganggo warak barang. Jadi masih ada batasnya. Sak enak-enak wong nang donya pasti ada batasnya. Kenikmatan yang didapatkan di dunia itu mesti ada batasnya. Mangan enak mungkin setengah piring. Nah, wis rada akeh sithik waregen. Bar ngono bedeteng terus dan lain. Jadi ada berhenti. Kalau di sana tuh betul-betul berlezat-lezatan, menikmati hidangan-hidangan di surga, apapun walakum matastahi. Jadi semua apa yang kalian inginkan ada semuanya di situ. Jadi kita masya Allah ini. Istilahnya nek wong normal, wong berakal itu pasti kita kepingin dengan surga. Itu pasti karena di situ kenikmatan terus paribasan ora usah nyambut gawe. Cuma jenengan umpama
nang donya ya. Sak penak-penek wong nang donya misale duit wis mara dhewe. Kuwi paling ya dhuwit tengok-tengok nang omah terus lunga dolan nang villa menikmati pemandangan alam paling ngoten niku to gitu. Itu pun juga pasti ada batasnya. Nah, kalau di sana itu penghuni surga itu betul-betul selama masa di sana tinggal itu setiap menit yang dia rasakan itu selalu dalam kenikmatan dan semua kenikmatan yang dirasakan itu selalu menakjubkan. Wah, ngerti anak ini takjub lagi. Mangan, ngombe, minum semua yang dirasakan itu betul-betul dinikmati untuk berlezat-lezat. Kemudian yang makanan yang dikonsumsi itu tidak menjadi kotoran tapi menjadi sendawa dan keringat yang keringatnya itu bau wangi. Kira-kira sing ora pengen sinten. Itu kenikmatan yang secara umum seperti itu. Wong mlebu surga, siapapun dia entah tingkatan paling bawah, paling atas, dia akan selalu merasakan dalam kenikmatan. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin faqihun. Bahkan saking nikmatnya itu mereka enggan seakan-akan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Seakan-akan mereka tuh enggak mau berpindah dari kenikmatan satu ke kenikmatan yang lain. Pas lagi nongkrong, lagi menikmati indahnya taman-taman surga, sungai-sungainya itu seakan-akan dia berlezat-lezat di situ, enggak mau berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Saking dia merasakan nikmat di situ. Apalagi nanti di sana untuk ada yang namanya bidadari surga. Ini pembahasan yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi Allah khusus menciptakan bagi penghuni surga ini bidadari surga yang diciptakan langsung. Jadi inna ansha'nahunna insya'a. Jadi Allah menciptakan bidadari itu khusus untuk melayani jenengan. Seandainya jenengan penghuni surga, itu Allah menciptakan khusus bagi Anda. Jadi nek di dunia, bidadari dunia ini, itu kan melalui proses cilik dhisik nganggo ingusen, umbelen dan lain sebagainya, melalui proses sampai akhirnya menjadi cantik. Enggak, kalau di sana Allah ciptakan langsung menjadi cantik. Dan kecantikannya itu luar biasa. Digambarkan di dalam surat Ar-Rahman, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Seakan-akan mereka itu intan, yakut dan marjan. Marjan itu mutiara yang kalau dalam surat Al-Waqiah itu ka'amsalin lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti halnya mutiara yang tersimpan di dalam cangkang. Mutiara yang tersimpan di dalam cangkang itu kan tidak terkontaminasi dengan panas matahari, tidak terkontaminasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia betul-betul putihnya itu sempurna. Makanya bisa digambarkan bagaimana kecantikan bidadari surga itu sangat putih dengan putih yang sempurna. Seakan-akan mereka itu dari sisi beningnya kayak intan, putihnya seperti halnya mutiara. Saking cantiknya itu bahkan pakaian 70 lapis itu tidak bisa menyembunyikan putihnya betisnya. Min husni, saking cantiknya. Jadi kemudian dari sisi beningnya itu juga seperti itu. Jadi betul-betul kalau kita laki-laki bayangkan itu nggak akan mungkin bisa menghayalkan bagaimana cantiknya bidadari surga. Seperti halnya hadis yang kita baca kemarin itu. Walau anna mura'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ardi la'adha'at ma bainahuma wa mala'at ma bainahuma rihan. Seandainya wanita ahli surga, bidadari surga itu nongol di dunia, maka seluruh dunia ini akan bercahaya. Ini karangannya rumah mati lampu pet, mora-mora ini bidadari surga nongol terus langsung padang jinglang. Saking itu sesuatu yang
nggak bisa dibayangkan dengan akal kita. Dan dunia ini, seluruh dunia, mulai ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan itu dipenuhi dengan bau wangi tubuhnya. Ini bau tubuh asli. Ini wangi ini bisa memenuhi sak dunia. Seandainya wanita penghuni surga ditampilkan di dunia, ini seperti itu efeknya. Sak dunia mati lampu padang kabeh. Belum lagi kalau diperbandingkan lagi wala nasifuha yaknil himar khairu minad dunya wa fiha. Kerudungnya wanita ahli surga, bidadari surga itu tok jika dibandingkan, misalnya mau sak donya ini kita bayangkan perempuan paling cantik di dunia dikelompoknya dari siji, itu nggak bisa ngalahkan eloknya kudungnya ahli surga. Itu baru kudungnya nih. Belum lagi matanya bagaimana, pipinya, mungkin bibirnya, masya Allah, min babin, itu lebih cantik lagi. Makanya suatu hal yang Allah menggambarkan seperti ini agar kita sebagai orang yang bertakwa menjadi orang yang bertakwa. Karena suatu hal yang dijanjikan oleh Allah ini semuanya luar biasa. Kita merasakan seperti itu, masuk surga bledeng, mulai masuk itu khalidina fiha, selalu senantiasa dalam kenikmatan terus, nggak ada batasnya. Nikmat terus fi sugulin fakihin. Mereka selalu disibukkan dengan kenikmatan itu, termasuk kesibukannya penduduk surga dengan bidadari surga. Bahkan salah satu misalnya ulama Ibnu Abbas mengkabarkan, seandainya seorang laki-laki di sana memeluk bidadari itu selama 70 tahun, itu sing meluk ya ora bosen, sing dipeluk ya ora bosen. 70 tahun gitu. Dhewe meluk bojone piro? Paling suwe pinten? 5 menit, 10 menit, seberapa jam kecut misalnya. Ini menandakan bahwasanya di sana itu luar biasa. Makanya Allah menggambarkan seperti ini. Bahkan fisiknya juga bagaimana fisiknya bidadari di surga. Misalnya secara fisik ya, wa kawaiba atroba, surat innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atroba. Ini bahkan Allah menggambarkan fisiknya yang ini wong lanang yo, mohon maaf ya, biasanya seperti itu. Wa kawaiba atroba, mereka itu bidadari yang mohon maaf payudaranya itu membulat dan membesar membundar. Itu sampai digambarkan fisik sing kurang luwih umpama wong lanang dikumpulke sak ruangan itu mendeskripsikan, dikumpulkan wong lanang sak ruangan ini. Coba deskripsikan wanita cantik kayak apa, kurang luwih gambarnya padha kabeh. Gini mboten? Ini mereka sampai seperti itu, yang wanita-wanita itu sebaya. Nek wong lanang normal itu akan tertarik dengan hal-hal seperti itu. You know what? Kecuali yang normal, wong lanang senengane wong ganteng lagi kelainan gitu. Nek wong lanang normal ya senengane wong wedok ayu, you know what? Itu sudah hal yang biasa. Hurun maqsuratun fil hiyam misalnya. Mereka itu wanita-wanita yang bermata jeli, kemudian dipingit di dalam kemah-kemah. Jadi dalam kemah surga itu ada sebuah kemah yang mana kemah itu terbuat dari berlian satu dikerowoki gitu. Jadi berlian utuh sepanjang situ namilan 60 mil. 60 mil itu 90 kilo. 90 kilometer gedenya, itu dari berlian satu diukir, dibentuk seperti halnya kemah. Dan diisi di situ ada banyak bidadari yang ahli surga itu sibuk dengan bidadari-bidadari tersebut. Ini hal-hal yang umpama diceritakan seperti ini seharusnya
seseorang akan merasa termotivasi. Terus enten sing takon ini. Ibu-ibu biasanya. Dan itu pertanyaan wajar. Enak ya wong lanang ya. Wong nang surga nang kono bojone akeh, wedoke akeh gitu. Oleh 70 misalnya. Lah wong itu oleh apa? Ini pertanyaan ini hanya ada di dunia. Hanya ada di dunia. Umpamanya di surga enggak akan orang itu nanya seperti itu. Karena di surga itu semua penyakit hati sudah dihilangkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Jadi dalam surat Al-A'raf itu. Ketika seseorang masuk surga itu Allah sudah mencabut semua rasa ghil, penyakit-penyakit hati dari hatinya penghuni surga. Jadi enggak ada yang namanya cemburu, enggak ada yang namanya sakit hati, suudzon, hasad, dengki dan lain sebagainya, itu udah enggak ada lagi. Hanya betul-betul di sana itu tidak ada lagi penyakit hati. Kemudian ya mungkin antara perempuan dan laki-laki itu secara syahwat juga beda. Kurang lebih ya. Kalau kita ibaratkan ya, wong lanang keinginan terbesar, hasrat terbesar laki-laki itu kurang lebih yo ngoten niku. Jenengan kumpulke wong sak pirang-pirang takoni jenengan. Wong lanang dedet iki kira-kira arep ngopo. Kebanyakan ya itu. Wong lanang senengane medok ngene mboten. Nek wong wedok enggak seperti itu. Perempuan itu passionnya lain, perhiasan nanggon. Nah, padahal di sana penuh dengan perhiasan. Tapi bukan itu intinya ya. Tapi seandainya wanita solehah ini besok bisa masuk surga, itu mereka bahkan sebagian ulama menyebutkan posisinya bahkan melebihi bidadari surga. Jadi karena wanita solehah yang akan masuk surga itu melewati ujian-ujian di dunia sehingga besok di surga menjadi ratunya bidadari. Ini sebuah posisi yang luar biasa gitu. Secara fisik otomatis jauh lebih baik daripada bidadari surga. Jadi jenengan bapak-bapak gitu, ampun khawatir itu. Ibu-ibu jenengan, istri-istri jenengan itu besok di surga kalau sama-sama masuk surga antara suami istri ya akan bertemu lagi, jadi suami istri lagi. Makanya ada sebagian wanita solehah itu yang saking cintanya kepada suaminya itu dia berharap bahwasanya ketika suaminya sudah meninggal dia nggak mau nikah lagi agar besok di surga dikumpulkan dengan suaminya. Karena itu tadi yang perempuan juga menjadi ratunya bidadari, yang laki-laki juga menjadi raja. Karena semua penghuni surga itu punya kerajaan. Semua penghuni surga itu menjadi raja. Kekuasaannya sing surgane paling cendek itu minimal kekuasaannya itu 10 lipat kali dunia. Wong duwe kekuasaan sak donya ini itu gelalangnya ora umum gitu. Apalagi besok minimal dia menjadi raja dan wilayah kekuasaannya itu 10 kali dunia. Ini sebuah hal yang patut seandainya kita membayangkan ya, hal yang lumrah untuk kita perjuangkan. Jadi semua yang kita rasakan di surga nanti adalah kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Ini kalau kita perbandingan dengan yang neraka tadi, yang ini sangat berbanding 180 derajat. Penghuni neraka, semua yang dia rasakan begitu masuk neraka cemplung gitu, itu selalu dalam penderitaan. Dan penderitaannya itu selalu bertambah. Setiap hari, setiap waktu yang mereka lakukan itu selalu dalam penderitaan. Orang sempat ambekan gitu. Diobong terus, diseksa terus. Terus seperti itu. Jadi ketika Allah menggambarkan yang nanti bertakwa dapat surga, yang tidak bertakwa dapat neraka. Ini kalau orang
akalnya sehat, pasti dia akan memperjuangkan bagaimana saya bisa meraih surga. Selalu dalam kenikmatan, dan semua kenikmatan itu abadi. Tidak ada batasnya, tidak berujung. Ngerasanya penak terus. Sedangkan yang satunya, neraka adalah tempat segala macam penderitaan, segala macam siksaan, yang siksaannya itu jauh melebihi bayangan manusia. Siksaan paling sadis di dunia itu juga dibandingkan dengan siksaannya Allah itu gak ada apa-apanya. Makanya mulai, dan mereka penghuni neraka itu merasa sendiri. Jadi di antara penderitaan neraka, ahli neraka, selain disiksa fisik, mereka juga disiksa secara batin. Disiksa secara batin. Rumah sana dia disiksa sendirian di situ. Padahal kancane pirang-pirang. Tapi karena dia tidak bertemu dengan yang lainnya, akhirnya dia merasa disiksa sendirian. Orang sendirian itu merasa sedih. Gitu. Kalau ahli surga tadi bisa kumpul dengan teman-teman yang ngerasa kepenak bareng-bareng, saling berkunjung antara ahli surga satu dengan ahli surga yang lainnya. Ini ya luar biasa. Dan kalau kita mungkin ya kita jelaskan fisik ahli surga. Orang ahli surga, penduduk surga yang laki-laki itu begitu masuk, itu ya menjadi orang yang tampan. Menjadi orang yang tampan dengan fisik Nabi Adam 30 meter. Kemudian dia menjadi orang yang sangat tampan. Makanya seluruh itu tadi kalau digambarkan, ulama itu menggambarkan, nah ini loh, bidadari surga itu putih kaya ngono, putih dengan putih yang sempurna. Kemudian pelayan-pelayannya juga putih-putih lah, bose gitu. Juragane mesti luwih putih meneh ngoten. Kira-kira ini termasuk hal yang lebih melazimkan. Jadi jenengan itu dengan ketampanan yang luar biasa, meskipun nanti antara suami istri ku pangling, tapi tetap wajah itu nggak akan bisa. Misalnya jenengan berubah, badannya dimodifikasi jadi lebih tampan, itu nggak akan, istilahnya garis wajahnya itu masih tetap terlihat. Kayak jenengan misalnya ketemu bocah umur 5 tahun, terus ketemu 10 tahun kemudian dia banyak berubah, tapi kita masih bisa mengenali bocah iki. Nah, sama penghuni surga juga seperti itu. Wajahnya menjadi sangat tampan, sangat putih, fisiknya sempurna, tapi masih bisa dikenali garis-garis wajahnya itu. Dan wanita istri-istri yang soleh tadi menjadi, ketika suaminya jadi raja dengan kekuasaan yang begitu besar, istrinya menjadi ratunya bidadari. Masya Allah. Ini sebuah hal yang kalau kita bayangkan rasa dikhayalke. Karena bagaimanapun yang kita khayalkan itu nggak bisa tepat, itu nggak mungkin. Terus piye bayangke omahe surga kaya ngopo? Tajri min tahtihal anhar, kita punya rumah terus di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah, kalau kita bayangke duwe rumah pinggir di pegunungan, bawahnya sungai, rasanya wis adem ceres ngono gitu. Nah besok di surga kayak gitu. Apalagi ini Allah menggambarkan seperti ini nang wong Arab 14 abad yang lalu, yang di sana gersang, enggak ada apa-apanya. Mereka samsoyo kepengin itu. Mula ketika orang-orang sana yang banyak hidup di tanah tandus itu ngerti Indonesia, Masya Allah, jannah surga. Karena ya di sana ya gersang tenan. Lihat bagaimana keindahan alam, Masya Allah. Nah, kita di surga itu pemandangannya semuanya luar biasa. Rumah yang bata-batanya itu dari emas, ada yang bata-batanya itu dari perak. Kemudian sejauh mata memandang itu semuanya menyenangkan. Ada pelayan-pelayan yang berkeliling. Terus tempat sandarannya juga tinggi misalnya. Semua hal yang wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Semua yang dilihat, dirasakan itu semuanya kenikmatan dan kekal abadi selama-lamanya. Makanya sungguh ini di luar nalar jika seseorang itu enggak pengen surga, itu enggak mungkin. Makanya
Kita harus termotivasi, dan surga ini sesuatu yang tidak bisa kita capai di dunia, nggak akan mungkin kita bisa rasakan kenikmatan surga di dunia, nggak akan mungkin. Itu cuma sampling sekecil. Makanya jenengan kalau seandainya di sini bisa sabar, sabar dalam ketaatan, istiqomah sampai mati, jenengan akan mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Tapi sebaliknya itu tadi, neraka itu juga Allah ciptakan untuk sebagai balasan. Kalau kita nggak hati-hati, tidak bisa masuk surga, malah nyemplung neraka lah, repot. Ini sebagai bayangan bahwasanya tujuan utama kita ini suatu hal yang luar biasa. Makanya kita di sini mau kita berletih-letih, bercapek-capek dulu di dunia untuk memperbanyak amal soleh, sabar. Karena sesuatu yang menanti di belakang kita itu hal yang sangat kita nantikan. Hadis selanjutnya Imam Bukhari berkata, hadatsana Abul Yaman akhbarana Syuaib hadatsana Abu Zinad al-A'raj an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun al-jannah illa uriya maq'adahu minan nar walau asaa liyazdada syukran. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dia diperlihatkan tempatnya di neraka jika dia durhaka. Jadi penghuni surga itu sebelum masuk surga diperlihatkan dulu, kowe nek ora iso menjalankan ketaatan, tempatmu di sono lho. Jadi diperlihatkan dulu ketika di alam barzakh sebelum masuk surga, penduduk yang dia akhirnya nanti masuk surga itu diperlihatkan dulu tempatnya. Seandainya dulu kamu di dunia enggak taat kepada Allah, tempatmu di sini. Sehingga betul-betul ketika dia masuk surga, liyazdatu syukron, bertambahlah rasa syukur. Alhamdulillahi adhaba anal hazan. Alhamdulillah Allah yang menghilangkan semua kesusahan. Pun sebaliknya, wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah walau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Penduduk neraka pun juga seperti itu. Ketika semuanya sudah masuk, penduduk neraka yang dia divonis masuk neraka, besok tempatmu di situ. Tapi sebelum itu dia diperlihatkan dulu, umpama kowe biyen nang donya taat, seandainya kamu dulu di dunia taat, tempatmu di surga itu, diperlihatkan keindahan-keindahan surga. Tapi tempatmu di neraka itu. Supaya liyazdadu hasrah. Supaya agar Allah menambah penyesalan dia. Jadi yo fisiknya disiksa, batinnya tambah disiksa meneh. Jadu ngerti ngono. Bahkan berangan, seandainya saya dikembalikan ke dunia, saya akan beramal soleh. Tapi nggak bisa diperlihatkan, kamu akan masuk neraka. Seandainya kamu taat, kamu masuk surga. Tambah gelo. You know what? Makanya agar tidak seperti itu, kita harus betul-betul menjaga amal soleh kita biar bisa. Itu kuncinya ya, menjaga hati kita, ketakwaan kita, dan amal soleh kita. Ini yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Dan Imam Bukhari melanjutkan, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Ismail bin Ja'far, an Amr an Sa'ad bin Abi Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi syafa'atika yaumal qiyamah. Jadi sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang paling beruntung yang mendapatkan syafaatmu? Jadi syafaat Nabi itu diperuntukkan oleh penduduk neraka yang dia masih bertauhid, kemudian oleh Nabi diselamatkan masuk surga. Nah, Abu Hurairah nanya, siapa yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Faqala laqad zanantu anna Abu Hurairah laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika ala hadits. Nabi ditanya oleh sahabat Abu Hurairah seperti itu, Nabi langsung betek, "Lah tenan to dugaanku.
Aku wis bedek mesti gitu. Saya sangka mesti kamu orang yang bertanya tentang masalah ini. Karena keinginan Abu Hurairah tentang hadis ini sangat semangat. Makanya Nabi menyangka mesti Abu Hurairah mau tanya. Benar, ternyata Abu Hurairah yang nanya. Ketika Nabi menjelaskan tentang syafaat, Abu Hurairah nanya. Nah, nanti yang dapat syafaat itu siapa Nabi? Nabi berkata, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang min qalbi nafsi, min kibali nafsihi. Jadi orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang berkata la ilaha illallah dengan hati yang mukhlis, betul-betul dia bertauhid kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan-kesyirikan. Ini seandainya orang ini masuk neraka, itu nanti akan ditarik dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhiru ahlin nar khurujan minha wa akhiru ahlil jannati dukhulan. Jadi Nabi mengkabarkan kepada sahabatnya, saya diperlihatkan oleh Allah, saya ngerti ada seorang yang keluar dari neraka paling terakhir. Seorang keluar dari neraka dan dia masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nar kabuwan, yaitu seorang laki-laki yang dia keluar dari neraka dengan merangkak. Jadi karena saking bejatnya mungkin di dunia itu, saking rusaknya itu, siksaannya sampai keri dewi, sampai liane wis do mentas dia isi nang jero dewi. Sampai dia terakhir metutu dengan keadaan merangkak. Fayakulullah idhab fadkhul jannata. Dan setelah orang tadi keluar, Allah merintahkan sana masuk surga sana. Fayatiyaha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia ketika sampai pintu surga, dia dikhayalkan bahwasanya surga sudah penuh. Lah kok suarane rame men, kok gayeng men. Lah wis kebak iki surga iki. Fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Allah, surga wis kebak niku lho. Fayaqulu idhab fadkhul jannah. Allah berkata lagi, masuk mlebu. Fayatiyaha fayukhayyalu ilahi annaha mal'a. Dia mau masuk, dikhayalkan kepadanya bahwa saya surga sudah penuh. Kok suarane iso gayeng men. Wis iki kebak iki. Fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, surga wis kebak niku pripun. Fayaqulu idhab fadkhul jannah. Wis to mlebu. Fa innalaka mithlu dunya wa asyrata amsalihha. Untukmu, jatahmu itu seperti halnya dunia dan 10 kali lipat. 10 kali lipat dunia. Oleh kerajaan yang itu tadi 10 kali lipat dunia ini, penduduk surga sing paling embek. Au innalaka mithla asyrati amsali dunya. Dan pokoknya jatahmu, bagimu itu kenikmatan istilahnya mempunyai kerajaan yang wilayahnya itu 10 kali dunia, insyaallah. Nangkene duwe wong duwe lemah sak Karanganyar wis menangan. Ini 10 kali lipat dunia. Dunia digo dhewe isih 10 kali lipat lagi. Ini surga yang paling penghuni surga terakhir. Langsung ketika seperti itu, dia berkata, fayaqulu taskhuru minni au tadhaku minni wa antal malik. Wahai Allah, jenengan ngece kula. Tenan ora? Wah, dapuranku kaya ngene oleh kerajaan semono gedene itu, dia merasa jenengan ngece kula. Padahal engkau adalah antal malik. Makanya ketika menjelaskan seperti itu, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Ketika Nabi menjelaskan tentang hadis ini, Nabi sampai tertawa dengan
gigi gerahamnya kelihatan. Jadi penghuni surga terakhir itu loh, kayak gitu kekuasaannya, besarnya kekuasaannya. Dia menjadi raja dengan segala kenikmatannya, dengan semua pelayan-pelayannya, dengan bangunannya begitu luas yang kekuasaannya itu luasnya 10 kali dunia. Wa kana yaqulu dzaka adna ahlil jannati manzilatan. Makanya Nabi menjelaskan iki lho penghuni surga sing paling cendek. Ini adalah penghuni surga yang paling rendah. Itu seperti itu, apalagi yang lainnya. Makanya kita kalau bisa bercita-cita, jenengan mau dikasih kayak gini. Yo umpama orang nek pilihan dia ya mungkin gelem. Tapi seandainya kita bisa berharap, kita bisa berharap di surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Tapi untuk mendapatkannya itu juga tidak gampang. Mosok dadak menunggu dicuci dulu di neraka. Ini kan yang dapat 10 kali dunia ini loh, dia semuanya disiksa di neraka sampai gosong ireng tunteng paribasan kancane wis do mentas iki durung mentas dhewe. Berarti kan dia lama di neraka, baru itu bisa masuk surga. Itu pun kenikmatan yang dia dapatkan seperti itu. Kalau itu yang tentang gambaran tentang surga yang seharusnya kenikmatan-kenikmatan tersebut bisa menjadikan kita termotivasi untuk beramal soleh. Jadikanlah sesuatu itu selalu di benak kita tentang akhirat. Kalau kita selalu berkhayal tentang akhirat di benak kita akan berhati-hati untuk melangkah di dunia ini. Sehingga kita bisa betul-betul memprioritaskan kehidupan akhirat di depan mata kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.